Kisah kali ini mengangkat cerita tentang seorang wanita muda bernama Rahma dari kawasan Lelong, Makassar Timur, Ternate, Maluku Utara. Rahma dikenal sebagai istri yang penyayang, setia, dan penurut terhadap suaminya. Kok kenapa kamu dari tadi diam aja? Gak apa-apa. Bukan apa-apa, kamu nggak mau nengok bapak yang lagi sakit? Enggak, kakak, gak apa-apa. Lalu kenapa kamu dari tadi diam aja? Cerita ini mengisahkan tentang musibah kebakaran hebat yang meluluhlantakkan perkampungan Lelong yang menimpa keluarga Fahri. Ayo ibu, subhanallah. Peristiwa yang mengerikan ini menimpa Fahri yang berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka benar-benar terkurung dalam kobaran api yang siap membakar mereka hidup-hidup. Namun satu keajaiban terjadi hingga mereka terselamatkan. Keajaiban apakah yang mampu menolong mereka? Ini dia kisahnya. Di tengah keheningan malam, Fahri yang tidur di sebelah Rahma tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Tubuhnya bergerak ke sana kemari. Tingkah laku Fahri tentu saja sangat mengusik tidur Rahma. Ia bingung melihat kegelisahan suaminya. Kak, bangun kak. Seketika itu juga Rahma membangunkan Fahri. Fahri termenung sejenak dan akhirnya mau cerita setelah Rahma membujuknya. Menurutnya dalam tidur Fahri mendengar suara orang minta tolong. Tapi anehnya yang minta tolong itu tidak terlihat orangnya. Suara bapak minta tolong. Rahma pun menyuruhnya mengingat-ingat suara siapa yang minta tolong itu. Fahri pun sadar, ternyata suara yang minta tolong itu adalah ayahnya. Kak, kopi dulu lah kak. Kakak, benerin motor, mau ngajak jalan-jalan adek ya. Mau nengok bapak? Kok nengok bapak sih? Kan baru kemarin kita nengok bapak. Ya kan kita nggak tahu kondisi bapak seperti apa. Lagian kalau ada apa-apa, ibu kan pasti kasih tahu kita kak. Ya udah, kalau kamu mau ikut, mau enggak, terserah kamu. Gara-gara kamu nih, mau nengok bapak aja kamu nggak ikhlas. Aku ikhlas kok kakak. Saya benar-benar kaget dan tidak menyangka suami saya marah-marah karena
Sebenarnya Bang Fahri adalah suami periang dan romantis. Kak, pelan-pelan dong Kak, jangan kenceng-kenceng. Rahma semakin tidak mengerti dengan semua yang dialaminya hari ini. Gara-gara saya Kak. Suaminya jadi gampang sekali emosi. Sementara dia sendiri kehilangan semangat mengikuti keinginan suaminya. Apakah ini sebuah firasat atas peristiwa pahit yang akan hadir dalam kehidupan Rahma? Lagian juga masa Ataukah hanya sebuah rasa kekhawatiran yang berlebihan belaka? Tetaplah di Miracle. Fahri, apa kamu nggak ada kerjaan? Nengokin Bapak terus kemarin, nengokin sekarang, kesini lagi. Apa nggak mengganggu pekerjaan kamu, Ri? Tenang aja Pak, Bu, tenang aja. Pekerjaan di kantor lagi kosong, makanya kita ke sini. Siapa yang ngurus rumah? Tenang aja Bapak, pokoknya rumah sudah selesai. Yang penting Bapak cepat sembuh ya. Panas nih, Iya sabar Pak, sabar. mau keluar. Mau keluar kemana? Ke ruang tengah. Bapak mau pindah Fahri? Panas sekali. Udah Bapak tenang aja, di sini aja kok, nggak panas kok. Ayolah kakak, biarin saja, biar Bapak pindahkan ke ruang tengah. Iya bawa aja Fahri, kasihan. Ya udah, yuk. Ibu. Iya, hati-hati. Pelan-pelan. Hati-hati Fahri. Saya jadi heran dengan sikap suami saya. Dia kelihatan gembira sekali. Seperti yang sudah lama tidak bertemu. Padahal kan baru beberapa hari saja dia bertemu. Sakitnya kerasa di mana lagi Pak? Pegal, Ya sabar Pak, sabar. panas. Aduh, mau pindah Bapak, Ri. Mau pindah kemana lagi Pak? Tadi kan Bapak di kamar. Bapak minta pindah ke sini. Itu kan ada kipas angin Pak. Makin panas, Ri. Mau pindah keluar. Iya, Pak mau pindah keluar masa? Janganlah Pak. Nanti kalau Bapak keluar, itu nanti Bapak masuk angin. Panas. Pindah. Gimana ini? Fahri! Fahri! Kebakaran! Mau kemana Fahri? Ini barang-barang gimana? Barang-barang ibu. Ambil dulu barang-barang ibu. Ternyata benar, setelah keluar, api sudah sangat mendekat. Entah apa jadinya, jika saya dan ibu mertua saya masih mengemasi barang-barang. Dengan sekuat tenaga dan dibayangi kepanikan luar biasa, Fahri berusaha keluar dari kejaran si jago merah, mencari tempat aman sambil membopong ayahnya. Bisa dibayangkan betapa berat dan repotnya Fahri saat itu. Mungkin hal yang tidak pernah sanggup ia lakukan apabila dalam kondisi normal. Fahri mulai kelelahan dan tak mampu lagi membopong ayahnya. Sepertinya ia sudah putus asa.
Untunglah Rahma berinisiatif mengajak mereka berlindung di musola. Namun, usulan Rahma ditentangnya. Menurutnya musola akan jadi amukan si jago merah juga. Karena tak ada lagi tempat yang aman bagi mereka, Rahma tetap mengajak mertuanya masuk ke musola. Sementara Fahri tetap duduk terpaku seraya dihantui rasa ragu. Ia tak beringsut, meski Rahma dan ibunya memintanya masuk. Karena suhu sudah terasa sangat panas, akhirnya Rahma masuk dan meninggalkan Fahri sendiri. Meski putus asa karena sikap Fahri yang tak menggubris ajakan mereka, Rahma masih tetap menyuruh suaminya masuk. Mereka tersentak ketika sebuah potongan kayu yang terbakar dari rumah salah satu warga tiba-tiba menghantam bagian belakang tubuh Fahri. Fahri pun tersungkur. Seiring dengan jeritan kesakitan Fahri serta teriakan histeris Rahma. Setelah merobohkan Fahri, api merambat menuju musola. Tapi ajaib, api yang tadi tak mengenal kompromi ternyata lewat begitu saja. Alhasil, musola pun selamat dari amukan si jago merah. Bersama Rahma dan mertuanya yang berlindung di dalamnya. Bangun, ini Ibu Fahri. Bangun, Fahri. Bangun, Fahri. Alhamdulillah ya Allah. Fahri bangun. Alhamdulillah ya Allah. Fahri. Terima kasih ya Allah. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keajaibannya. Kami masih bisa hidup hingga saat ini, meski suami saya sempat menderita luka bakar selama beberapa lama. Ngapain aja sih kalian di dalam? Mbak kan udah bilang, waktu Mbak sebentar. Sendiri kok Mbak kalau nggak punya waktu. Petir merupakan kekuatan alam yang dahsyat dan sangat mematikan. Siapapun tak akan mampu menahan keganasannya jika tiba-tiba muncul di hadapan. Seperti yang terjadi di sebuah pemakaman di Banyuwangi pada tanggal 20 Januari 2010 lalu. Kok busuk sih? Padahal baru beli tadi. Ya sudahlah, kalau begitu Mbak baca Yasin saja. Al-yawma tuzlamun. Peristiwa mengerikan ini dialami oleh Samiah dan Marto suaminya
terkepung sambaran petir saat membaca Al-Quran di pusara orang tuanya. Namun keajaiban menyelamatkan mereka. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Waalaikumsalam. Marto, ini Mbak. Iya, sehat. Mbak sekarang mau datang ke rumah kalian. Oh ya. Mau ziarah ke makam ibu. Yang Mbak ya. Ya, pokoknya siapin aja segala sesuatunya. Ya Mbak, ntar saya siapin semuanya Mbak ya. Ya Mbak, ya. Ya wes, gitu aja. Kopinya, Mas. Ada telepon dari siapa toh? Ini Dek, si Mbak sama Mas Haryono mereka mau datang ke sini buat ziarah. Hari ini? Iya. Kok mendadak sekali toh, ada apa? Aku sendiri juga nggak tahu, Dek. Tumben-tumbennya gitu Mbak Kamila mau datang ke sini. Ya wes lah, nggak usah dipikirin. Sudah kita siapin aja buat besok berziarah dan kamar buat mereka. Yuk. Dengan sukacita Samiah dan suaminya Marto menyambut kedatangan kakaknya Kamila bersama sang suami Haryono. Tapi tiba-tiba pasangan suami istri yang bersahaja ini tersentak karena permintaan Kamila dan Haryono agar Samiah dan Marto mengantarkan mereka berziarah ke pusara orang tua mereka. Buru-buru, Mbak harus balik lagi ke Surabaya. Samiah dan Marto meminta agar keinginan itu ditunda menunggu cuaca membaik. Namun saran mereka ditolak dan mengancam akan nekat pergi sendiri ke pemakaman. Menurut mereka, mereka akan kembali ke Surabaya sore itu juga. Nginep di sini, rumah kecil gini, kamu mau tidur di mana? Bisa di tempat penginapan. Tidak, pokoknya Mbak pengen sekarang. Ya wes, kalau gitu. Saya istri saya mau siap-siap dulu di dalam. Ya wes, cepetan. Sudah tunggu ya Mbak ya. Iya. Saya dan Mas Marto terpaksa menuruti kemauan Mbak Mila dan Mas Har. Meski sebenarnya kami ketar-ketir juga melihat cuacanya yang tidak bersahabat. Dek, kursinya Dek. Hati-hati kok, Mas. Ya Dek, maaf Dek. Mas, Opo. kenapa ya? Kok dari tadi barang-barangnya... Kejadian-kejadian kecil yang baru saja dialami Samiah dan Marto membuat Samiah berpikir, Nggak usah dipikirin. ada apa ini Kita sebenarnya? siapin aja buat barang-barang ziarah besok. Tapi Marto mencoba membesarkan hati istrinya. Kalau semua kejadian tadi hanyalah faktor kebetulan saja. banget sih. Berapa sih? Ngapain lagi di sana? Ih, lama banget. Nah, begitu doang lamanya. Sabar toh Mbak. Kamila kesal sekali karena menunggu Samiah yang dianggapnya terlalu lama di dalam. Kemudian Kamila bangun dari tempat duduk. Sambil menggerutu ia mondar-mandir gelisah. Haryono sempat membela Samiah. Menurutnya ini kesalahan mereka sendiri yang mendadak memberitahu akan berziarah. Samiah dan Marto keluar. Kamila langsung memarahi mereka. Katanya dia tidak punya waktu banyak. Lo harus sore ini balik ke Surabaya. Ya kenapa memaksakan diri? Apakah ini sebuah firasat kalau dia akan mengalami sesuatu yang buruk? Ataukah hanya perasaannya belaka? Tetaplah di Miracle. Kok busuk sih? Padahal baru beli tadi. Mas, mau kemana? Iya. Untung Mau pada kemana? mau ke makam ibu, Mas. Mau jarah? Iya, mau jarah ke makam ibu. Oh, itu siapa?
kebetulan itu kakak dari Surabaya, pengen jarak makamnya ibu. Jauh amat ya dari Surabaya. Ya. Gimana sih? Udah kesorean nih. Ngobrol yang gak penting lagi. Cepetan, jalan. Saya dan Mas Marto jadi merasa tidak enak sama Mas Untung. Karena sikap Mbak Mila itu sudah ceriwis, judesnya tidak ketulungan. Tidak seperti Samiah dan Marto, Kamila cukup kerepotan berjalan di atas pematang sawah. Terlebih dengan sepatunya yang agak tinggi. Kamila marah-marah karena langkah Samiah dan Marto. Ia merasa ditinggal. Tiba-tiba petir menggelegar tak jauh dari tempat mereka. Karena terkejut, Kamila nyaris terjatuh dan tali sendalnya putus. Kamila kesal sekali. Ya sudah, ini sendalnya. Weh, bawa sendal Mbak. Udah, nggak usah, aku nggak mau. Bawa. Ya udah, buang aja lah. Makin terlambat saja balik ke Surabaya. Dek, masih jauh nggak sih makam ibunya? Enggak kok Mbak, sebentar lagi juga sampai kok. Nyampe. Dari tadi nggak nyampe. Sabar, dari tadi sabar. Saya dan Mas Marto jadi tidak enak. Gara-gara Mbak Mila yang banyak maunya itu jadi ribut sama Mas Har. Bisa diam nggak sih, Dek? Dari tadi marah-marah bawaannya terus. Diam gimana? Ini cuacanya kayak gini. Sebentar lagi kita... Samiah dan Marto sengaja menjauh dari posisi Kamila dan Haryono. Saat itu bukan cuma Marto yang terheran-heran dengan kelakuan Kamila yang dianggap keterlaluan, tapi juga Samiah sendiri. Dari dulu Pak Kamila memang serius, tapi tetap punya hati yang baik dan tidak judes seperti sekarang. Gimana sih? Kalau bengong terus, kapan kita nyampainya? Iya Mbak, iya. Kita jalan sekarang ya Mbak. Samiah dan Marto sebenarnya kesal sekali dengan Kamila yang tak henti-hentinya ngoceh. Sejak dari rumah hingga sampai di pemakaman. Ada saja yang dikomentari tentang ketidaksukaannya pada areal pemakaman tersebut. Sampai akhirnya tercetus keinginannya tidak mau dimakamkan di kampung halamannya kalau meninggal nanti. Aku nggak mau dimakamkan di desa. Gus, Ayo Mbak, ditabur saja bunganya. Samiah, Marto, dan Haryono terkejut ketika bunga yang dibawa Kamila dalam keadaan busuk. Akhirnya, rencana tabur bunga di pusara batal. Kemudian Samiah menyerahkan buku surah Yasin kepada kakaknya. Tapi ditolak dan dia minta Samiah saja yang mewakilinya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunjira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun fi suri fa'iza hum minal ahdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min maqadina hada. Kamila dan Haryono lantas mengambil posisi di belakang Samiah dan Marto.
Samia dan Marto yang lagi kusuk-kusuknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran sangat terkejut mendengar suara petir yang menggelegar. Seusai pembacaan ayat suci tersebut, Samia mengajak kakaknya untuk berdoa. Karena tidak ada respon dari Kamila, Samia pun menoleh ke belakang. Tapi alangkah terkejutnya ketika dilihatnya Kamila dan Haryono terkapar meregang nyawa dengan Kenapa sih ibu? Kan biasanya Iping cuma suntangan aja. Enggak sayang, hati-hati di jalan ya. Musibah memang tak memandang bulu. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Siapa sangka di tempat pembuangan sampah pun musibah itu bisa muncul. Buktinya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, musibah itu muncul. Bu, apa itu, Bu? Pak Iping di sana, Pak. Iping adalah salah satu korban dari sekian banyak korban bencana longsor bukit sampah dan akhirnya menjebol tembok pembatas TPA Galuga Bogor dan terkubur hidup-hidup di gunung sampah itu. Namun keajaiban Tuhan pun terjadi. Keajaiban apakah itu? Mari kita ikuti kisah lanjutannya. Itu. Kenapa sih ibu ciumin Iping terus kan? di kamar Iping pun tindakan Yuyun tetap sama. Seolah tak ingin jauh dari Iping. Dipeluki dan diciumi anaknya itu. Iya, Sampai Iping sendiri merasa risih. biar tidurnya nyenyak, Pak. Iping, kesini sayang, ke ibu. Tuh, tidur ya.
Iping, dengar ya. Kamu pulang sekolah, langsung pulang ke rumah ya. Tidak boleh pergi kemana-mana. Ingat itu. Ya, hati-hati ya, Ping ya. Ibu sayang sekali sama Iping ya. Kenapa sih Ibu? Kan biasanya Iping cuma suntangan aja. Enggak sayang, hati-hati di jalan ya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa sih sama Iping begitu amat? Kayak biasanya, Bu. Aku hanya ingin selalu dekat dengan Iping. Saya juga nggak ngerti kenapa saya ingin selalu dekat Iping dan nggak mau kehilangan dia meski cuma sebentar saja. Udah belum nasinya? Iping udah lapar nih. Iya, sabar aja. Ibu kan lagi ngambil di dapur. Tapi Iping udah lapar. Iya, sabar aja. Bapak juga udah lapar. Bu, udah belum nasinya? Iping udah lapar nih. Ya, sebentar. Ini piring Iping. Ini piring Bapak. Kenapa, Bu? Nasinya belum matang, Pak. Ibu, kok bisa belum matang? Ibu juga heran. Padahal Ibu menanak nasi dari pagi, Pak. Terus menanak nasinya juga tidak. Sasmita yang mengamati terus perilaku Yuyun akhir-akhir ini jadi merasa heran. Sempat timbul pertanyaan dalam hatinya, ada apa di balik kejadian itu semua? Apakah ini sebuah firasat buruk? Ataukah hanya kejadian biasa tanpa makna? Tetaplah di Miracle. Bu, apa itu, Bu? Pak Iping di sana, Pak. Iping, katanya mau ikut ke rumah kakek. Oh iya Bu, lupa. Bu, Iping mau dibawa kemana Bu? Dia mau dibawa ke rumah kakeknya. Sudah Lul, kalau udah pulang dari rumah kakek kita main lagi. Oh iya. Ica nyanyi lagi dong. Ya Ica, kan suara kamu bagus. Pak, kalau gitu kita pamit dulu, Pak. Kita pulang, Pak. Nah, kalau Iping nggak usah ikut pulang ya, nginep aja di rumah kakek. Iya Pak, Iping ada di rumah kakek. Iping kangen sama kakek. Ya udah, ini kan rumah kakek kamu sendiri. Kamu nginep aja di rumah kakek. Tapi Pak, besok kan Iping harus belajar. Dia harus sekolah. Tapi Iping kangen sama kakek. Gak bisa, Nak, gak bisa. Ibu gak ngizinin. Pak, gak bisa. Ya udah, kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa. Mungkin lain kali Iping bisa nginep di rumah kakek ya. Iya. Ya udah, kalau gitu kita pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Entah kenapa saya ngotot sekali mencegah Iping menginap di rumah kakeknya. Yang pasti, waktu itu saya nggak mau Iping jauh-jauh dari saya. Ibu gimana sih? Masa Iping mau tidur di rumah kakeknya sendiri? Sasmita marah pada Yuyun karena sikap egois istrinya itu yang tidak mau mengalah. Ya, tapi kan kau Yuyun tidak terima dituding egois. Mereka pun bertengkar. Bu, Bapak jangan bertengkar terus. Lebih baik belah tiga saja Iping, biar semuanya dapat kebagian. Iping, kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Ibu tidak ingin kehilangan kamu. Yuyun benar-benar seperti tak ingin kehilangan Iping.
Ia terus memegangi tangan anaknya itu, meski kemudian dalam keadaan tertidur. Yuyun tidak peduli lagi dengan sikap Sasmita yang kecewa pada dirinya. Tiba-tiba Yuyun terjaga dan teriak, "Iping! Iping!" Semua terkejut, termasuk sopir angkot. Sampai sang sopir menghentikan mobilnya saat itu juga. Semua lega setelah Yuyun menjelaskan kalau dia bermimpi anaknya mau dibawa paksa seseorang, tapi keburu dicegah. Bu, lewat sini aja Bu ya. Kalau lewat sini. Sasmita yang masih kecewa dengan Yuyun mengajak anak dan istrinya lewat sebuah jalan setapak. Yuyun dan Iping tidak setuju karena jalan itu akan melewati tempat pembuangan sampah yang berarti mereka harus siap-siap menerima bau busuk yang menyengat. Di tengah jalan, Iping bertemu temannya Alul dan Yana yang mengajaknya bermain bersama. Iping minta izin pada Sasmita dan Yuyun. Walaupun berat, Yuyun akhirnya mengizinkan. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Bu, gimana sih Ibu? Anak kecil aja, Ibu izinin Ipin main. Kakeknya sendiri ngajak nginep nggak boleh. Gimana sih Ibu? Yuyun tidak peduli dengan semua itu. Yang ia rasakan saat itu, betapa beratnya melepas kepergian Iping. Yuyun dan Sasmita terkejut ketika tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata sumber suara itu berasal dari bukit sampah yang longsor. Seketika itu juga Yuyun meminta Sasmita untuk menyelamatkan Iping. Iping yang terkurung di antara tubuh kedua temannya dan gundukan sampah itu hanya bisa menangis pasrah. Iping pun pasrah pada Yang Maha Kuasa, apapun yang akan terjadi pada dirinya. Tuhan pun melihat kepasrahan Iping dan menjawabnya. Pertolongan pun segera berdatangan. Beberapa warga langsung mengevakuasi dan mencari korban di sekitar areal TPA itu. Saya bersyukur karena ketakutan saya akan kehilangan Iping dijawab Yang Maha Kuasa dengan melindunginya dari musibah tersebut. Terima kasih ya Allah telah melindungi anak saya. Takdir adalah satu catatan dari Yang Maha Kuasa yang harus kita terima sebagai manusia. Karena tak ada seorang pun yang mampu merubah takdir. Maka dari itu kita harus tetap ceria dan ikhlas dalam menjalani hidup ini sehingga membuat catatan sejarah tersendiri. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.